Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Raden Roro Dwi Rizky Pratiwi, NPM 022, Indah Tria Cahyaning Tias, NPM 124, Rashida Nur Izah, NPM 126, dan Grace Anggita Purba, NPM 143, akan menjelaskan mengenai BCG dan GE Matrix. Yang pertama, BCG Matrix. BCG Matrix adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya, dan menghasilkan 4 komponen kuadran cash cow, stars, question, marks, and dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini dapat diputuskan dengan tepat. Yang pertama adalah cash cow. Landasan bisnis multiproduk cash cow adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar tumbuh rendah. Karena pasar tidak tumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasarnya yang tinggi untuk BCG Matrix. Jadi, untuk perusahaan manapun, cash cow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi pada saat yang bersamaan memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain, seperti stars, question marks, atau dogs. Strategi untuk cash cow adalah yang paling stabil untuk bisnis apapun, dan karena strateginya umumnya mencakup retensi pangsa pasar, karena pasar tidak berkembang, akuisisi berkurang dan retensi pelayanan tinggi. Dengan demikian, program kepuasan pelanggan, program loyalitas, dan metode promosi lainnya membentuk inti dari rencana pemasaran produk cash cow atau strategi bisnis unit. Yang kedua ada stars. Stars adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi, tetapi pangsa pasar yang rendah. Jadi, ada banyak persaingan pada segmen ini. Jika Anda melihat 4 perusahaan telekomunikasi teratas di Indonesia, pangsa pasarnya bagus, tetapi tingkat pertumbuhannya juga bagus. Jadi, karena kedua faktor ini tinggi, perusahaan telekomunikasi selalu dalam metode kompetitif dan mereka harus menginvestasikan uang dan mengeluarkan uang dari waktu ke waktu. Tidak seperti cash cow, stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas, karena mereka dapat mungkin saja segera diambil alih oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun, jika strateginya berhasil, stars bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Semua strategi pemasaran, promosi penjualan, dan periklanan yang digunakan untuk stars, hal ini dikarenakan dalam cash cow, strategi tersebut sudah digunakan dan menghasilkan pembentukan cash cow. Demikian pula di stars, karena persaingan yang tinggi dan pangsa pasar yang meningkat, konsentrasi dan investasi perlu tinggi dalam kegiatan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga ada question marks. Question marks merupakan produk yang paling memungkinkan memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan apakah akan tumbuh lebih lanjut atau menurun. Contoh tanda tanya adalah komputer desktop di tengah semakin banyaknya smartphone dan laptop yang diproduksi. Desktop masih merupakan produk dengan pangsa pasar yang bagus dan kemungkinan berkembang. Namun kita tidak tahu sampai kapan pertumbuhan itu akan berlanjut. Inovasi lain di masa mendatang dapat sepenuhnya mematikan komputer desktop. Selanjutnya strategi untuk question marks, karena merupakan produk baru dengan tingkat pertumbuhan tinggi, tingkat pertumbuhan perlu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga tanda tanya berubah menjadi produk dengan pangsa pasar yang tinggi. Strategi akuisisi pelanggan baru adalah strategi terbaik untuk mengubah question marks menjadi stars atau cow. Selanjutnya, riset pasar waktu ke waktu juga dapat membantu dalam menentukan psikologi konsumen untuk produk serta kemungkinan masa depan produk dan keputusan sulit mungkin harus diambil jika produk mengalami profitabilitas negatif. Yang terakhir ada dogs. Produk diklasifikasikan sebagai dogs jika memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar,
atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Strategi untuk DOX bergantung pada jumlah uang tunai yang telah diinvestasikan pada kuadran ini. Perusahaan dapat menginvestasikan produk sama sekali atau mengubah produk melalui rebranding atau inovasi atau penambahan fitur dan yang lain-lain. Selanjutnya ada 4 strategi dalam BCG Matrix. Yang pertama yaitu mengembangkan. Dengan mengembangkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kedua, mempertahankan. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Yang ketiga, ada panen. Panen paling baik diamati dalam skenario cash cow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada divestasi. Divestasi ini paling baik diamati dalam kasus produk kuadran DOC yang umumnya didivestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Selanjutnya, ada kelebihan BCG Matrix. Yang pertama, memberikan cara tingkat tinggi melihat peluang untuk setiap produk dalam portofolio. Yang kedua, memungkinkan untuk berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dimaksimalkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menunjukkan jika portofolio seimbang. Misalnya, jika memiliki terlalu sedikit produk dalam portofolio, maka bisa berada dalam posisi berbahaya karena menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Yang terakhir, alat ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Selanjutnya, kekurangan dari BCG Matrix. Tingkat pertumbuhan pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Pangsa pasar sebenarnya tidak memprediksi berapa banyak uang yang dihasilkan suatu produk. Misalnya, DOX dapat memperoleh keuntungan dan STARS dapat memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi, tetapi beroperasi di industri dengan margin yang sangat rendah dan oleh karena itu tidak pernah menguntungkan secara khusus. Faktor-faktor yang mencakup hal-hal seperti munculnya teknologi baru atau potensi perubahan dalam undang-undang perpajakan, untuk menganalisis faktor eksternal dapat menggunakan analisis PES. Ini hanyalah gambaran dari situasi saat ini. Untuk melihat apa yang kemungkinan akan terjadi pada pasar di masa depan, matriks McKinsey adalah alat yang lebih baik untuk digunakan menganalisis portofolio Anda jika Anda ingin memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini adalah contoh analisis matriks BCG. Analisis tingkat market growth rate pada sekolah tinggi, dalam hal ini diukur dari jumlah penerimaan mahasiswa baru dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2008 dibanding 2009. Ini adalah contoh tabel dari jumlah penerimaan mahasiswa. Ada perguruan tinggi dari universitas, sekolah tinggi, akademi, institut, dan perbandingan dari tahun 2007 sampai 2009 yaitu naik 7,9%. Analisis posisi matriks BCG pada sekolah tinggi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan pasar pada umumnya dibedakan berdasarkan klasifikasi tinggi dan rendah. Sedangkan posisi relatif kompetitor dibedakan berdasarkan market share antara 1,5 dan 4,0 sehingga tergolong tinggi. Disebut pemimpin atau leader. Berdasarkan dari perhitungan tingkat pertumbuhan pasar pada STMIK Widuri, maka diperoleh hasil sebesar minus 20%. Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan pasar relatif rendah. Yang kedua, dari perhitungan pangsa pasar relatif pada tahun 2008 didapat hasil sebesar 2,21 dan pada tahun 2009 didapat hasil sebesar 2,12. Dan berdasarkan dari kedua hasil tersebut, maka dapat digambarkan bahwa posisi STMIK Widuri pada matriks BCG dapat dilihat pada gambar berikut.
Ini adalah contoh gambar dari analisis matriks BCG posisi sekolah tinggi 2008 dan gambar matriks BCG posisi sekolah tinggi 2009. Berdasarkan pada kedua gambar matriks BCG, posisi dari sekolah tinggi pada 2008 dan 2009 berada pada posisi cash cow atau sapi perah, yang menunjukkan bahwa posisi sekolah tinggi memiliki pangsa pasar relatif tinggi bersaing, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Disebut cash cow atau sapi perah karena sekolah tinggi menghasilkan kas lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Mereka seringkali diperah. Banyak sapi perah saat ini adalah binatang masa lalu. Kuadran sapi perah dalam hal ini sekolah tinggi harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Pada posisi ini, maka strategi pengembangan produk atau diversifikasi konsentris dapat menjadi strategi yang menarik untuk sekolah tinggi yang kuat. Akan tetapi, ketika divisi sapi perah menjadi lemah, retrenchment atau diversitasi lebih sesuai untuk diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai KE Matrix. KE Matrix adalah kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategis lebih lanjut, dan membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis. Next. Sumbu X menggambarkan daya tarik industri yang menunjukkan seberapa menariknya atau mudahnya bagi perusahaan untuk bersaing di pasar dan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin menguntungkan industri tersebut, maka semakin menarik. Ketika mengevaluasi daya tarik itu sendiri, analisis harus melihat bagaimana sebuah industri akan berubah dalam jangka panjang. Karena investasi yang dibutuhkan untuk produk dan bisnis biasanya membutuhkan komitmen jangka panjang. Kekuatan berkompetisi, sumbu Y, menunjukkan kemampuan berkompetisi atau posisi di pasar kompetisi yang menggambarkan seberapa kuat unit bisnis tertentu bersaing terhadap para pesaingnya. Dengan kata lain, apakah sebuah unit bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Jika berkelanjutan, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama keunggulan tersebut akan dipertahankan? Growth, unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Kemudian ada harvest. Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguntungkan industri adalah semakin kuat daya tariknya. Ketika mengevaluasi daya tarik industri, analis harus melihat bagaimana industri yang berubah dalam jangka panjang dibandingkan dalam waktu dekat. Karena investasi yang diperlukan untuk produk biasanya memerlukan komitmen jangka panjang. Kriteria posisi bisnis atau kekuatan bisnis pada dasarnya melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang. Ini termasuk posisinya dalam kaitan dengan pesaing dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga
pertimbangan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan. Daya tarik pasar, beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, diantaranya ukuran industri, pertumbuhan industri, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas kompetisi, risiko, dan pengembalian keseluruhan dalam industri, peluang untuk membedakan produk dan layanan, dan yang terakhir struktur distribusi. Lalu yang kedua ada kekuatan bisnis. Faktor-faktor berikut menentukan kekuatan kompetitif unit bisnis. Yang pertama, pangsa pasar. Yang kedua, kekuatan aset dan kompetensi. Yang ketiga, kekuatan merek relatif. Yang keempat, loyalitas pelanggan. Yang kelima, posisi biaya relatif. Yang keenam, kekuatan distribusi. Yang ketujuh, catatan inovasi teknologi atau lainnya. Yang kedelapan, akses ke keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Next. Keuntungan dalam GE Matrix yaitu membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Yang keempat, mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Kekurangannya yaitu membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Mahal untuk dilakukan, dan yang terakhir tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih unit bisnis. Analisis GE Matrix. Next. Langkah 1 yaitu menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Yang pertama, membuat daftar faktor. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Yang kedua, menetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri. Angka dari 0,1 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1. Yang ketiga, beri peringkat untuk setiap faktor. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menilai masing-masing faktor untuk setiap produk atau unit bisnis Anda. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan daya tarik industri rendah dan 5 atau 10 daya tarik industri tinggi. Yang keempat ada hitung skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor tertimbang untuk setiap unit bisnis. Skor berbobot dihitung dengan mengalihkan bobot dan peringkat. Skor total memungkinkan membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Ini adalah tugas yang sulit dan yang biasanya membutuhkan melibatkan konsultan yang merupakan ahli dari industri yang bersangkutan. Konsultan akan membantu Anda menentukan bobot dan menilai mereka dengan benar sehingga analisis akurat mungkin. Next. Langkah kedua, menentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Langkah kedua sama dengan langkah 1. Alih-alih daya tarik industri, kekuatan kompetitif unit bisnis dievaluasi. Yang pertama, membuat daftar faktor. Pilih faktor kekuatan kompetitif dari daftar kami atau tambahkan faktor Anda sendiri. Yang kedua, tetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Angka dari 0,1 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Yang ketiga, beri peringkat untuk setiap faktor. Beri nilai setiap faktor untuk setiap produk atau unit bisnis Anda. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan kekuatan lemah dan kekuatan kuat 5 atau 10. Yang keempat ada hitung faktor total. Sama seperti langkah 1 tadi. Next.
Langkah 3. Plot unit bisnis pada matriks. Dengan semua evaluasi dan skor di tempat, kita dapat merencanakan unit bisnis pada matriks. Setiap unit bisnis direpresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan proporsi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Misalnya, unit bisnis 1 menghasilkan 20% pendapatan dan unit bisnis 2 menghasilkan 40% pendapatan untuk perusahaan. Ukuran lingkaran untuk unit bisnis 1 akan berukuran setengah lingkaran untuk unit bisnis 2. Next. Langkah keempat ada menganalisis informasi. Ada implikasi investasi yang berbeda yang harus Anda ikuti, tergantung pada kotak mana unit bisnis Anda telah dipetakan. Ada 3 kelompok kotak, investasi atau pertumbuhan, selektivitas atau penghasilan, dan kotak panen atau divestasi. Setiap kelompok kotak menunjukkan apa yang harus Anda lakukan dengan investasi Anda. Yang pertama, kotak investasikan atau kembangkan. Perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis yang masuk ke dalam kotak-kotak ini karena mereka menjanjikan hasil tertinggi di masa depan. Unit-unit bisnis ini akan membutuhkan banyak uang karena mereka akan beroperasi di industri yang sedang tumbuh dan harus mempertahankan atau menumbuhkan pangsa pasar mereka. Sangat penting untuk menyediakan sumber daya sebanyak mungkin bagi BU sehingga tidak akan ada kendala bagi mereka untuk tumbuh. Investasi harus disediakan untuk R dan D, periklanan, akuisisi, dan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan di masa depan. Yang kedua ada kotak pemilihan atau penghasilan. Anda harus berinvestasi dari BU ini hanya jika Anda memiliki uang yang tersisa dari investasi dalam berinvestasi atau menumbuhkan unit-unit bisnis dan jika Anda yakin bahwa BU akan menghasilkan uang di masa depan. Yang ketiga ada kotak divestasi atau panen. Unit-unit bisnis yang beroperasi dalam industri yang tidak menarik, tidak memiliki keunggulan kompetitif, yang berkelanjutan atau tidak mampu mencapainya dan berkinerja sangat buruk, jatuh ke kotak panen atau divestasi. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan dengan unit-unit bisnis ini? Yang pertama, jika unit bisnis menghasilkan surplus kas, perusahaan harus memperlakukan mereka sama dengan unit bisnis yang masuk kotak kas sapi dalam matriks BCG. Ini berarti bahwa perusahaan harus berinvestasi dalam unit-unit bisnis ini hanya cukup untuk membuat mereka beroperasi dan mengumpulkan semua uang yang dihasilkan olehnya. Dengan kata lain, penting untuk berinvestasi dalam bisnis semacam itu selama investasi di dalamnya tidak melebihi uang yang dihasilkan darinya. Yang kedua, unit bisnis yang hanya membuat kerugian harus didivestasi. Jika itu tidak memungkinkan dan tidak ada cara untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan, perusahaan harus melikuidasi unit bisnis. Kemudian ada langkah kelima, identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Matriks GE McKinsey hanya memberikan gambaran terkini tentang daya tarik industri dan kekuatan kompetitif dari unit bisnis dan tidak mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengubah masa depan. Analisis lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif mereka atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa depan. Ini memengaruhi keputusan yang kami ambil tentang investasi kami ke dalam satu atau unit bisnis lain. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara BCG dan GE Matrix. Next. Dasar untuk perbandingan berarti BCG Matrix yaitu model pangsa pertumbuhan mewakili pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar yang dinikmati oleh perusahaan. Sedangkan GE Matrix menyiratkan matriks portofolio multifaktor yang membantu perusahaan dalam membuat pilihan strategis untuk lini produk berdasarkan posisi mereka di grid. Mengenai jumlah sel,
Matriks BCG terdapat 4 sel, sedangkan matriks GE 9 sel. Mengenai faktor-faktor, matriks BCG dengan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar, sedangkan matriks GE yaitu daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Dengan perbandingan objektif, matriks BCG untuk membantu perusahaan menyebarkan sumber daya mereka di antara berbagai unit bisnis. Sedangkan matriks GE memprioritaskan investasi di antara berbagai unit bisnis. Menurut perbandingan ukuran yang digunakan, matriks BCG ukurannya tunggal digunakan, sedangkan matriks GE berbagai langkah digunakan. Menurut klasifikasi, matriks BCG dikelompokkan menjadi 2 derajat dan matriks GE dikelompokkan menjadi 3 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.